Halo dan selamat datang lagi di The Deep Dive. Oke, hari ini kita mau dalemi lagi nih bab 6 dari buku yang lagi rame, Everybody Lies, karya Seth Stephens Davidowitz. Judul babnya aja udah bikin mikir, semua dunia adalah lab. Nah, misi kita kali ini, kita mau coba bongkar gimana sih eksperimen yang sengaja dirancang, kayak di lab gitu, tapi juga yang ya kejadian aja di sekitar kita, itu dipakai buat ngerti apa sih yang benaran jadi penyebab sesuatu. Kita bakal lihat gimana perusahaan gede kayak Google, Facebook, itu diam-diam nguji macam-macam ke kita, penggunanya. Dan juga gimana kejadian tak terduga di dunia nyata itu bisa jadi kayak eksperimen alami. Hasilnya sering bikin kaget. Ini bukan teori doang loh, ini soal gimana keputusan dibuat di balik layar internet yang Anda pakai tiap hari, dan gimana kita bisa belajar dari kebetulan. Siap ngelihat dunia jadi lab raksasa? Oke, mari kita bongkar ini. Iya, betul. Yang fundamental banget di sini tuh gimana bab ini langsung nunjuk ke masalah klasik lah ya. Bedain antara korelasi sama kausalitas. Korelasi kan cuma, ya, dua hal kebetulan aja jalan bareng. Kalau kausalitas, itu satu hal nyebabin yang lain. Nah, ini sering banget jadi jebakan nih. Bab ini ngebahas metode paling kuat buat buktiin sebab akibat. Ya, eksperimen itu. Kita bakal fokus ke dua pendekatan utama sih yang dibahas di sini. Pertama, yang lagi ngekeren banget di dunia digital, pengujian AB. Perusahaan aktif bikin eksperimen. Kedua, eksperimen alami. Nah, ini kita pinter-pinter nyari situasi di dunia nyata yang mirip eksperimen, yang udah disediain sama alam atau kejadian acak gitu. Yang menarik di sini adalah gimana metode ini ngubah cara kita jawab pertanyaan-pertanyaan mendasar. Wah, menarik banget tuh bedanya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu deh, pengujian AB. Katanya ini standar emas buat buktiin sebab akibat ya. Eksperimen acak terkontrol atau RCT. Bisa dijelasin dikit nggak cara kerjanya gimana sih? Tentu, prinsipnya sih sebenarnya lumayan simpel. Bayangin Anda punya sekelompok besar orang, pengguna gitu ya. Terus Anda bagi mereka secara acak, ini kuncinya. Jadi minimal 2 grup. Satu grup kita sebut aja grup kontrol, ya dibiarin aja kayak biasa, nggak diapa-apain. Grup satunya lagi, nah ini grup perlakuan. Ini yang dikasih intervensi atau perubahan yang mau kita tes dampaknya. Kuncinya di pembagian acak tadi. Karena acak, ya secara statistik 2 grup ini jadi mirip banget lah dalam segala hal. Kecuali perlakuan yang diterima. Jadi kalau nanti ada beda hasil yang signifikan antara 2 grup itu, kita bisa cukup yakin, oh ini gara-gara perlakuan tadi, bukan kebetulan atau faktor lain. Jauh lebih kuat dibanding cuma bilang, wah abis pasang iklan penjualan naik. Kan bisa aja naik gara-gara yang lain kan? Ada pembandingnya ya. Nah, buku ini nyebut momen penting di Google, tanggal 27 Februari 2000. Itu ada apa waktu itu? Ah iya, itu momen yang sering banget disebut. Jadi salah satu pemicu lah. Budaya eksperimen di Silicon Valley jadi meluas. Gitu. Jadi insinyur Google waktu itu bikin eksperimen yang kelihatannya sepele. Tapi dampaknya gede. Mereka acak aja bagi pengguna Google Search. Grup kontrol lihat 10 hasil pencarian per halaman, standar waktu itu. Grup perlakuan, nah ini yang dites, diliatin 20 hasil per halaman. Tujuannya, mau ngukur mana yang bikin pengguna lebih puas. Salah satunya dilihat dari seberapa sering mereka balik lagi pakai Google. Cuma beda jumlah hasil aja ya, tapi kok dianggap revolusioner? Bukannya RCT kayak yang Anda bilang tadi, udah lama dipakai di medis buat tes obat, atau di ilmu sosial kayak studinya Esther Duflo di India soal kemiskinan, kan pakai itu juga? Betul, betul sekali. RCT sebagai metode ya emang bukan hal baru. Udah lama banget dipakai. Yang bikin eksperimen Google dan perusahaan digital lainnya, ini jadi revolusioner, itu konteks sama skalanya. Di dunia digital, ngejalanin RCT itu tiba-tiba jadi. 1. Murah banget. Nggak perlu biaya lapangan, rekrut partisipan manual yang mahal itu. 2. Cepat banget. Hasilnya bisa dapat dalam hitungan jam atau hari aja, bukan bulan atau tahunan. 3. Gampang diskalain ke jutaan, bahkan miliaran pengguna barengan. Coba bandingin sama studi offline yang biayanya gede, lama, logistiknya ribet, sampel terbatas. Nah, perusahaan teknologi ini sadar mereka punya lab raksasa di depan mata, platform mereka sendiri. Mereka bisa terus-terusan muji ide baru dengan biaya minim, feedbacknya instan. RCT yang dijalanin di dunia digital gitu ya.
Perusahaan acak aja nunjukin versi A yang standar sama versi B yang diubah dari sesuatu, bisa warna tombol, judul email, layout halaman, algoritma, ke grup pengguna beda. Terus diukur, mana yang bikin klik lebih banyak, orang betah lebih lama, konversi lebih tinggi, gitu-gitu. Tepat sekali. Dan skalanya itu, wah gila-gilaan. Buku ini nyebut, tahun 2011 aja, Google udah jalanin sekitar 7.000 tes A/B setahun. Facebook malah katanya ribuan tes tiap hari. Implikasinya jelas kan? Tiap kali Anda online, ya kemungkinan besar Anda jadi bagian dari satu atau mungkin beberapa eksperimen A/B tanpa sadar. Perubahan kecil di tampilan, rekomendasi yang beda, itu bisa jadi bagian tes yang lagi jalan. Ada contoh yang menarik nggak dari A/B testing ini? Yang hasilnya mungkin agak di luar dugaan gitu. Salah satu contoh paling terkenal yang dibahas di buku ini ya dari kampanyenya Presiden Obama tahun 2008. Tim kampanyenya waktu itu dibantu Dan Siroker yang nanti bikin Optimizely, platform A/B testing, pengen optimalin halaman pendaftaran di web mereka. Biar dapat lebih banyak pendukung lewat email dan ya tentu aja, donasi. Apa tuh yang mereka tes? Mereka tes dua hal utama. Gambar utama di halaman, sama teks di tombol ajakan call to action-nya. Buat gambar, ada beberapa pilihan. Foto ikonik Obama sendirian, foto Obama yang lebih serius, sama foto keluarga Obama. Buat tombolnya, mereka coba beberapa teks kayak sign up, join us now, sama learn more. Oke, kalau nebak nih, mungkin kita mikirnya foto Obama yang ikonik atau tombol yang lebih to the point kayak join us now yang bakal menang ya? Nah, ini dia nih, kekuatan A/B testing. Sering banget bantah intuisi kita. Hasilnya ternyata, cukup mengejutkan. Kombinasi yang ngasih hasil paling bagus, yang naikin pendaftaran paling tinggi, itu justru foto keluarga Obama digabung sama tombol yang kesannya pasif, tulisannya learn more. Kombinasi ini naikin pendaftaran sampai 40% dibanding versi awal. Angka segitu, kata tim kampanyenya, setara potensi tambahan donasi $60 juta. Ini bukti kuat banget. Jangan andalin asumsi atau selera pribadi deh, tes aja. Data sering punya jawaban beda. Wow, 40% cuma dari ganti gambar sama teks tombol. Gede banget itu. Ada contoh lain nggak yang nunjukin gimana data A/B testing bisa ngalahin opini atau kritik gitu? Ada lagi nih dari Google. Mereka pernah nambahin elemen visual kecil banget di sebelah iklan teks mereka. Panah kecil nunjuk ke kanan. Nggak ada fungsi jelasnya, cuma hiasan aja. Nah, banyak pihak, termasuk pengguna, pakar desain, itu pada kritik. Dianggap jelek lah, ganggu lah, nggak perlu. Opini publik cenderung negatif gitu. Tapi, apa kata data A/B testnya? Nah, datanya ngomong lain. Hasil A/B testing nunjukin kalau iklan yang pakai panah kecil itu, entah gimana ya mekanismenya, secara konsisten dapat klik lebih banyak dibanding yang nggak pakai panah. Peningkatannya mungkin kecil persentasenya, tapi ingat, volume pencarian Google kan gede banget. Jadi, kenaikan kecil di rasio klik itu bisa berarti pendapatan tambahan miliaran dolar setahun. Lagi-lagi, ini negasin prinsip utama. Uji idenya, jangan cuma debat pakai opini. Jadi jelas banget ya, A/B testing ini alat yang kuat banget buat optimasi sama ambil keputusan pakai bukti di dunia digital. Tapi, ada sisi lain nggak sih yang perlu kita perhatiin? Buku ini juga nyinggung pandangan dari penulis lain kayak Adam Alter di bukunya Irresistible. Dia ngingetin kalau kemudahan A/B testing ini bisa juga dipakai buat tujuan yang, ya, mungkin kurang positif. Karena gampang banget muji dan nemuin apa yang berhasil buat narik perhatian atau bikin orang balik lagi, ada potensi A/B testing ini dipakai buat bikin produk digital jadi lebih adiktif. Misalnya game developer bisa terus-terusan tes variasi misi, hadiah, notifikasi buat maksimalin waktu main orang, keterlibatan pengguna, kan sampai ke tingkat yang nggak sehat. Everybody lies, bahkan nyebut data Google Search sendiri nunjukin kalau kata kunci kayak porn sama Facebook itu masuk 10 besar pencarian terkait kecanduan. Ini mungkin nunjukin gimana platform-platform ini yang terus dioptimalin mungkin lewat A/B testing juga, bisa jadi kontribusi ke pola penggunaan yang kompulsif. Tentu aja ini jadi buka diskusi etis yang penting ya, soal tanggung jawab desainer produk sama perusahaan. Tapi kalau kita lihat murni dari kacamata metodologi data science, kayak yang ditekenin bab ini, A/B testing itu tetap alat fundamental yang sangat berharga. Dia ngasih cara empiris buat misahin sebab dan akibat.
ngerti apa yang benar-benar dorong perilaku pengguna, dan bikin keputusan berdasarkan bukti nyata, bukan sekedar intuisi atau opini doang. Oke, kita udah lihat gimana eksperimen bisa dirancang sengaja lewat A/B testing. Nah, sekarang kita pindah ke bagian kedua bab ini, eksperimen alami. Konsepnya kedengeran menarik nih. Gimana caranya alam atau kejadian bisa jadi lab? Idenya itu kadang kita nggak bisa atau nggak etis gitu buat ngelakuin eksperimen acak terkontrol langsung. Misalnya, kita kan nggak bisa acak aja maksa sebagian orang rokok, sebagian nggak buat lihat dampak kesehatannya. Nah, dalam situasi kayak gini, data saintis atau peneliti itu nyari situasi di dunia nyata di mana ada suatu kejadian atau aturan atau kebetulan yang secara nggak sengaja bikin kondisi mirip eksperimen. Seolah-olah alam atau sistem yang ada ngacak orang ke grup perlakuan sama kontrol buat kita. Bisa kasih contoh tantangan di mana eksperimen alami ini berguna banget? Salah satu contoh klasik yang dibahas itu soal buktiin efektivitas iklan, terutama iklan mahal kayak di TV atau Super Bowl gitu. Perusahaan kan ngeluarin duit banyak banget buat iklan, tapi buat buktiin kalau iklan itu beneran nyebabin penjualan naik, bukan cuma kebetulan tayang pas produk lagi ngetrend, wah itu susah banget. Buku ini ngutip skeptisismenya ekonom kayak Stephen Levitt dari Freakonomics, yang sering ragu sama klaim perusahaan kalau mereka tahu pasti dampak iklannya. Contohnya perusahaan elektronik yakin iklan hari ayah mereka sukses cuma karena penjualan naik di bulan Juni. Padahal bisa aja orang emang lebih banyak beli elektronik bulan itu lepas dari iklannya kan. Itu korelasi, bukan kausalitas. Terus gimana eksperimen alami bisa bantu jawab soal iklan Super Bowl yang biayanya selangit itu? Stephen Davidowitz bareng rekan-rekannya kayak Hartman, Clapper, Sinkinson itu ngelakuin studi yang wah cerdik banget. Mereka manfaatin fakta kalau tim mana yang lolos ke Super Bowl itu sering ditentuin sama pertandingan final wilayah, AFC atau NFC Championship, yang ketat banget. Kadang cuma beda 1 gol menit terakhir atau skor tipis. Hasil pertandingan ini bisa dianggap nyaris acak, kayak lempar koin aja gitu. Gimana caranya pertandingan olahraga jadi eksperimen iklan? Gini logikanya, ambil contoh final wilayah yang ketat banget. Tim A lawan tim B. Kota asal tim A yang menang bakal dapat paparan iklan Super Bowl karena timnya main secara tak terduga atau lebih intensif dibanding kota asal tim B yang kalah tipis. Jadi kota tim A ini jadi semacam grup perlakuan karena iklan Super Bowl lebih kuat sementara kota tim B yang nyaris lolos jadi grup kontrol, paparannya lebih rendah. Karena dua kota ini mungkin mirip dalam banyak hal lain dan siapa yang menang ditentuin faktor keberuntungan di pertandingan, peneliti bisa bandingin data penjualan produk yang diiklanin di Super Bowl misal bir, mobil, tiket film di kedua jenis kota ini setelah Super Bowl. Nah, perbedaan penjualannya kalau ada kemungkinan besar ya disebabkan dampak iklan Super Bowl itu sendiri. Wah, cerdik banget ya manfaatin keacakan hasil pertandingan. Terus apa temuannya? Iklan Super Bowl itu sepadan nggak sama harganya? Hasilnya ternyata signifikan banget dan malah bertentangan sama pandangan skeptis banyak ekonom loh. Studi-studi ini nemuin kalau iklan Super Bowl itu efektif banget buat dorong penjualan. Angka return on investment atau ROI-nya itu diperkirakan bisa nyampe 2,5 sampai 2,8 kali lipat. Artinya, tiap dolar yang dikeluarin buat iklan Super Bowl, perusahaan bisa dapat balik 2,5 sampai 2,5 dolar dalam bentuk penjualan tambahan gara-gara iklan itu. Jadi meskipun mahal gila, dampaknya mungkin lebih gede lagi. Jadi investasi yang rasional buat banyak pengiklan. Ini contoh kuat gimana kejadian acak bisa jadi insight bisnis bernilai tinggi. Selain iklan, ada contoh eksperimen alami lain nggak yang diungkap buku ini? Ada beberapa yang menarik nih. Pertama, studi soal pembunuhan pemimpin oleh Jones dan Olken. Mereka lihat apa yang terjadi sama negara setelah pemimpinnya berhasil dibunuh dibanding negara di mana ada percobaan pembunuhan, tapi pemimpinnya selamat. Kan kejadiannya hampir acak tuh, siapa yang berhasil, siapa yang gagal. Hasilnya nunjukin kalau pemimpin itu emang punya dampak gede ke arah negara, baik soal perang, damai maupun ekonomi. Ini bantah pandangan kalau pemimpin cuma boneka, ngikutin arus sejarah aja. Wah, itu temuan signifikan ya soal peran individu. Apalagi? Kedua, studi soal tarif Medicare di AS oleh Clemens dan Gottlieb. Kadang pemerintah ubah formula cara bayar dokter buat layanan Medicare. Dan perubahannya ini bisa beda-beda antar wilayah karena alasan administratif atau aturan kompleks, bukan karena karakter dokter atau pasiennya. Jadi ada semacam keacakan dalam perubahan tarif yang diterima dokter di wilayah beda. Studi ini pakai perbedaan itu buat nunjukin kalau dokter emang respon insentif finansial. Pas tarif buat prosedur tertentu naik, mereka cenderung lebih banyak ngelakuin itu.
Dan yang ketiga nih yang mungkin paling nyentuh karena deket sama pengalaman banyak orang tua dan siswa, studi soal batas nilai masuk sekolah elit. Contohnya Stuyvesant High School di New York, sekolah negeri super kompetitif pakai batas nilai tes masuk yang ketat. Ya, studi ini pakai metode yang namanya Regression Discontinuity Design atau RDD. Sebelum kita bahas hasilnya, mungkin bisa dijelasin dikit RDD itu gimana gampangnya? Tentu, coba saya sederhanain ya. Bayangin ada garis batas jelas, kayak nilai minimal buat lulus ujian masuk Stuyvesant tadi. RDD ini fokus ke orang-orang yang nilainya persis di sekitar garis batas itu. Mereka yang nilainya dikit di atas batas lulus, sama yang nilainya dikit di bawah batas nggak lulus. Logikanya kan, dua kelompok ini yang cuma beda beberapa poin di ujian, mestinya mirip banget lah soal kemampuan, motivasi, latar belakang, macam-macam. Satu-satunya beda gede di antara mereka itu cuma keberuntungan kecil yang bikin satu kelompok lewat batas dan dapat perlakuan, masuk Stuyvesant, sementara kelompok lain enggak. Nah, dengan bandingin nasib dua kelompok ini nanti, kita bisa isolasi dampak sekolahnya itu sendiri. Penjelasan yang bagus banget. Nah, buku ini nyeritain kisah fiktif Ahmed Yilmaz yang nilainya kurang 2 poin aja buat masuk Stuyvesant. Mungkin seumur hidupnya dia nanya-nanya, gimana ya kalau dulu aku masuk? Hidupku bakal beda banget nggak ya? Ini ngingetin kutipan dari Milan Kundera soal hidup yang cuma terjadi sekali. Kita nggak bisa puter ulang lihat hasil jalur yang nggak kita ambil. Tapi RDD ini nggak sih cara buat ngintip jawaban itu secara statistik. Terus, apa hasil studi Stuyvesant oleh Dobie dan Fryer yang pakai RDD ini? Beneran nggak sih masuk sekolah super elit kayak Stuyvesant itu ngubah jalan hidup secara drastis buat mereka yang di batas kelulusan? Hasilnya cukup mengejutkan dan mungkin agak mengecewakan ya buat yang percaya banget mitos sekolah elit. Studi ini nemuin kalau kita bandingin siswa yang hampir nggak lulus Stuyvesant terus masuk sekolah bagus lain, sama siswa yang baru aja lulus Stuyvesant, ternyata nggak ada perbedaan signifikan dalam pencapaian jangka panjang mereka. Ukuran kayak nilai SAT atau di universitas mana mereka diterima, ternyata nggak banyak beda antara dua kelompok ini. Jadi apa dong implikasinya? Sekolah elit nggak penting gitu? Bukan nggak penting sih, tapi implikasinya lebih ke arah kenapa sekolah elit itu kelihatan sukses banget. Hasil studi ini nyaranin, kalau reputasi gemilang sekolah elit itu mungkin lebih karena kemampuan mereka nyeleksi siswa paling berbakat dan termotivasi dari awal, selection effect. Bukan karena sekolah itu sendiri ngasih nilai tambah yang jauh lebih gede dibanding sekolah bagus lain dalam nyiptain kesuksesan siswa, treatment effect. Gampangnya, mereka hebat karena siswanya emang udah hebat dari awal masuk, bukan semata-mata karena sihir sekolahnya. Wah, ini perspektif yang beda banget ya soal nilai institusi pendidikan. Terus, gimana peran big data dalam semua penemuan lewat eksperimen alami ini? Big data itu perannya krusial banget, terutama buat nemuin sama nganalisis eksperimen alami ini. Buat bisa identifikasi kelompok batas yang spesifik banget ini, entah kota yang timnya kalah tipis, dokter di area dengan tarif acak, atau siswa di sekitar batas nilai, kita butuh dataset yang gede banget dan detail. Kita perlu kemampuan buat zoom in ke segmen populasi yang kecil banget tapi kritis ini. Kita kan nggak bisa ngerencanain eksperimen alami, kejadian gitu aja. Jadi kita bergantung banget sama ketersediaan data skala besar big data yang ngerekam macam-macam aspek kehidupan buat bisa identifikasi lab alami ini setelah kejadian dan narik kesimpulan kausal darinya. Oke, jadi big data bikin kita kayak detektif ya, nyari eksperimen tersembunyi di dalam data dunia nyata. Tepat sekali. Kalau kita hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar ya, bab 6 ini nunjukin kalau baik A/B testing yang kita rancang aktif maupun eksperimen alami yang kita temuin pasif, dua-duanya alat yang kuat banget buat gali hubungan sebab akibat. Dan kekuatan kedua metode ini makin berlipat ganda dengan adanya big data. Tujuannya seringkali pragmatis banget. Gantiin intuisi, korelasi palsu, tebak-tebakan, pakai bukti empiris soal apa yang beneran berhasil atau apa yang beneran berdampak. Ini bikin pengambilan keputusan lebih cerdas dan efektif, baik di level perusahaan, kebijakan publik, atau mungkin di level individu. Jadi, apa artinya semua ini? Intinya nih, bab 6 Everybody Lies ini ngasih kita pemahaman soal dua cara utama kita bisa manfaatin data, khususnya big data, buat bener-bener lewatin korelasi dan paham kausalitas. Pertama, lewat A/B testing yang sengaja dirancang, yang jadi super efisien di era digital. Kedua, lewat eksperimen alami, di mana kita pinter-pinter manfaatin keacakan dunia nyata jadi lab. Keduanya ngasih kita kacamata baru buat lihat dan nguji apa yang beneran bekerja. Nah,
Ini menimbulkan pertanyaan penting buat kita renungin bareng-bareng nih. Seberapa sering sih sebenarnya keputusan penting dalam hidup Anda, atau bahkan arah kejadian besar di dunia, tanpa sadar dipengaruhi sama eksperimen kecil tak terlihat yang dijalanin platform yang Anda pakai? Atau jangan-jangan dipengaruhi kebetulan alami, kayak hasil pertandingan atau batas nilai ujian yang dampaknya baru kebuka setelah dianalisis pakai data? Lebih jauh lagi kalau perusahaan dan pemerintah makin jago pakai eksperimen buat pahamin dan mungkin ngaruhin kita, gimana kita bisa lebih kritis dan sadar soal ini? Dan mungkin nggak sih kita balikin keadaannya? Bisakah kita mulai terapin pola pikir eksperimental ini dalam keputusan hidup kita sendiri? Nguji asumsi kita, coba pendekatan beda, lihat data hasilnya, meskipun datanya mungkin kualitatif atau skala kecil. Mungkinkah kita semua bisa jadi data scientist dalam kehidupan kita sendiri? Buat bikin pilihan yang lebih pas sama apa yang benar-benar kita mau? Ini menimbulkan pertanyaan penting. Pertanyaan reflektif yang kuat banget buat nutup penelusuran kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam bab 6 Everybody Lies bareng kami. Semoga Anda dapat perspektif baru ya tentang gimana dunia di sekitar kita, online maupun offline, itu nggak henti-hentinya jadi laboratorium pembelajaran. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.